Draft surat, pemirsa, ini surat seminar nasional tentang diskursus nasab, perspektif historis dan akademis ini. Jadi permohonan menjadi pembicara ini draftnya kepada YTH Kiai Madudin Usman Al-Bantani ini udah ya. Kiai. Ini kedua juga permohonan menjadi pembicara untuk Habib Rizik juga sudah dibuat ya. Nah ini yang menarik lagi itu permohonan membuka acara seminar kepada YTH Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Wah. Dan kepada Kang Deddy ini ada permintaan khusus dari Guslim untuk membuka acara seminar. Kenapa Guslim itu begitu mengagumi Kang Deddy nih? Ya kinerjanya Pak, nggak usah banyak omong orang itu. Kenyataannya kinerjanya banyak bantu rakyat itu aja. Bagaimana menurut netizen? Apakah Kang Deddy Mulyadi sangat pas untuk hadir dan membuka acara seminar nasional tentang diskursus nasab Ba'alwi yang akan digelar di Ibnu Agil? Luar biasa seorang Gus Fuad, di mana dalam masa perjuangan mengangkat harkat derajat martabat bangsa Nusantara dari sementara pengakuan sebuah klan yang mengaku dirinya sebagai cucu Nabi namun tidak terbukti, tetapi ketika ada bersinggungan Gus Fuad langsung mohon maaf. Itu adalah ciri bangsa Nusantara yang mempunyai peradaban dan akhlak yang luhung bahkan sebelum Islam itu sendiri datang. Nah, berbeda dengan Bahar Smith misalnya, yang dia telah menghina Wali Songo, keturunannya terputus, dia mengatakan sendiri dengan lidahnya mensarah, saya tidak akan memohon maaf sampai hari kiamat. Nah, itu bedanya bangsa Nusantara yang luhur, yang merupakan terah-terah dari para raja yang mulia, yang kaya raya di masa lalu, kemudian ada terah daripada terah kenabian dari Wali Songo, sehingga dua kekuatan suci ini menjadi akhlak-akhlak yang adiluhung yang dimiliki oleh para ulama-ulama dan pemimpin-pemimpin Nusantara hari ini. Itulah seperti Gus Fuad contohnya, ketika dia merasa oh ini takut menyakiti, dia langsung mohon maaf. Tapi Bahar Smith ketika mengatakan bahwa Wali Songo tidak punya keturunan, dia mengatakan sendiri bahwa saya tidak akan mohon maaf sampai hari kiamat. Rizik Syihab telah memberikan provokasi perang, mengatakan laskar monyet, Kiai monyet dan lain sebagainya. Sampai sekarang tidak ada mohon maaf itu. Inilah bedanya akhlak adiluhung Nusantara yang merupakan terah nutfah nabawiyah dan nutfah para kesatria Nusantara yang agung dan maha dilambari oleh nilai-nilai tinggi peradaban, dengan orang-orang semacam mereka, Bahar Smith, Rizik Syihab dan sebagainya, yang sampai hari ini ketika menyatakan perang tidak ada klarifikasi dan mohon maaf, yang telah menimbulkan berbagai macam kegaduhan di daerah-daerah, tapi tidak ada mohon maaf. Kenapa? Akhlak. Disinilah mentalitas akhlak yang mulia atau akhlak yang tidak mulia. Dan Gus Fuad telah memperlihatkan kemuliaan akhlak Nusantara dengan beliau memohon maaf. Walaupun tidak mohon maaf ya, walaupun diproses dalam hukum. Ini kan penghinaan semacam ini, penghinaan yang tidak bisa masuk ke dalam delik karena orangnya sudah meninggal dunia. Orang yang harus melaporkannya siapa? Tidak ada kan. Nah, kemudian walaupun ada, itu hanya 4 bulan ancaman hukumannya. Nah, tetapi dengan itu Gus Fuad memohon maaf karena memang itu mungkin akan menyakiti kalau salah paham dari ucapannya itu orang-orang yang mengagumi Idrus bin Salim Al-Jufri, dan itu sudah dilakukan. Saya kira ini adalah uluran tangan yang mesti untuk diterima oleh keluarga besar akhirat. Mari kita jadikan pengalaman beberapa hari ini, bagaimana kita bermuhasabah terhadap bagaimana kita berbangsa, bagaimana kita bernegara, bagaimana kita bersaudara antar satu daerah dengan daerah lain. Jangan memicu-micu nilai-nilai primordialisme yang dimana setiap daerah
mempunyai primordialisme, dan kesejarahan bangsa Indonesia telah mengetahui bagaimana Yogyakarta, bagaimana Mataram di masa lalu yang mempunyai peradaban yang adiluhung, peradaban tinggi, para kesatria ada di sana dan lain sebagainya. Jadi nilai-nilai kedaerahan itu harus ditekan. Yang harus kita utamakan adalah nilai kebangsaan, keindonesiaan, semacam hukum adat dan lain sebagainya yang ditutukan kepada Gus Fuad itu nilai-nilai primordialisme yang membahayakan daripada persatuan bangsa dan negara. Seharusnya itu ditegur oleh aparat-aparat yang ada di sana. Karena apa? Kalau di sana punya adat, di sini juga punya adat, di Jogja juga punya adat. Nanti kalau adat dengan adat, ini akan mencederai kebangsaan kita sebagai satu bangsa, bangsa Indonesia, sebagai satu negara, negara Indonesia. Kita harus mengedepankan nilai keindonesiaan di atas kedaerahan. Kita harus mengedepankan nilai-nilai keindonesiaan di atas suku, di atas agama apa yang ada di Indonesia. Agama ini tinggi, al-Islam ya'lu wa la yu'la alih. Tetapi dalam konteks keindonesiaan, agama ini dilindungi oleh negara, dilindungi oleh Pancasila, dilindungi oleh TNI kita, dilindungi oleh Polri kita, dilindungi oleh setiap desah napas dari bangsa Indonesia. Dan ini kita harus mengedepankan, saling hormat menghormati, saling harga menghargai, toleransi, saling maaf memaafkan ada kesalahan. Apalagi ini masih bulan Syawal. Ini masih bulan Syawal. Mari kita halal bihalal. Mari kita saling maaf memaafkan. Jangan narasi-narasi yang berpotensi memecah belah bangsa. PWI sebagai organisasi yang mengusung nilai-nilai peradaban tinggi, masa lalu kesultanan di Nusantara, ajaran-ajaran Wali Songo, dalam mereaksi Rizik Syihab misalnya, tidak dengan provokasi kembali, tapi kita dari Dewan Pimpinan Pusat terutama telah diinstruksikan oleh Ketua Umum Gus Abbas Bud bahwa yang harus dikedepankan adalah proses hukum. Maka di setiap daerah mulai hari Senin kemarin sudah melaporkan narasi provokatif Rizik Syihab agar diproses secara hukum. Negara kita adalah negara hukum, panglimanya adalah panglima hukum. Kalau kita sudah melapor, ya jangan demo-demo. Biarkan para aparat hukum yang kemudian memandang apakah ini pantas untuk dilanjutkan ataukah tidak. Kalau kita mengatakan panglimanya adalah hukum, seperti Abnaul Khairat kemudian melaporkan, tetapi kemudian mengadakan demo-demo untuk menuntut aparat bertindak tegas, bertindak dan langsung memproses misalnya, berarti itu tidak percaya 100% terhadap hukum yang ada di Indonesia. Tapi kita dari PWI akan memperlihatkan ketika kita sudah melapor kepada aparat kepolisian tentang provokasi Rizik Syihab, maka kita akan serahkan itu kepada pihak hukum. Kita tidak akan demo-demo menuntut agar pemerintah atau pihak kepolisian segera untuk memproses. Tidak. Kita serahkan kepada aparat hukum bagaimana, apakah provokasi yang kemarin dinarasikan oleh Rizik Syihab itu sudah layak untuk dimasukkan ke dalam pengadilan ataukah tidak, dan itu kita serahkan kepada polisi. Debat tentang diskursus nasab antara Kiai Madudin Usman Al-Bantani versus Habib Rizik. Sekarang saya berada di salah satu kantor pemerintahan. Di mana ini tepatnya, Pak Kiai? Cibinong. Di Cibinong, Pemerintah Kabupaten Bogor. Pak Kiai, apa yang Anda lakukan di sini ini untuk minta izin atau bagaimana pemberitahuan? Tentu, yang pertama, walaupun acara saya banyak pada hari ini, ya pengajian bulanan kami dengan rentetan dengan pengajian Ki Imad lah. Orang karena nggak menes kan sekarang. Betul. Pengajian bulanan, tapi saya memilih ke sini. Di sini umat lebih banyak. Yang pertama, kepentingan pembukaan manasik haji se-Kabupaten Bogor. Ini nasional, manasik haji nasional yang
sekarang berada di Kabupaten Bogor. Saya selaku pembina haji KBIH di pusat tentu harus menghadiri. Kalau ketua umumnya tidak ada, ya saya mewakili lah dari pusat. Iya. FKKBIH yang kebetulan ada Suka TV juga telepon, wah ada rencana podcast. Iya. Ya ketimbang ke Ibnu Akil kan jauh. Ya udah aja langsung ke sini. Iya, ke sini nih sambil koordinasi, minta arahan untuk pemberitahuan tentang seminar nasional di Ibnu Ya, Akil. iya, kan saya mau omon-omon. Surat sudah siap ya? Bentuk surat yang kami persiapkan. Persiapan draftnya itu baru Ya, draft ya? iya. Iya, ya. Tapi apapun kita mau ngomong dulu. Surat ini belum saya bisa luncurkan sebelum ada izin. Oh iya, Bupati. ya ini draft surat pemirsa, ini surat seminar nasional tentang diskursus nasab, perspektif historis dan akademis ini. Jadi permohonan menjadi pembicara ini draftnya kepada YTH Kiai Madudin Usman Al-Bantani ini udah ya, Ya. Kiai. Ini nanti Kiai Gus Salim atau Guslim di sini. Kemudian permohonan izin yang kedua juga permohonan menjadi pembicara untuk Habib Rizik juga sudah dibuat ya. Ya, Sudah dibuat draftnya. Itu yang kita maksud pertemukan. Terus kemudian pemberitahuan kepada Bupati Kabupaten Bogor. Ya, Draftnya iya, sudah. seribu Nanti wilayah. bincang-bincang. Tapi kan nggak boleh kita songong, masa ujuk-ujuk ke bupati. Iya. Ya kita omong-omong dulu sama sekdanya lah. Baik, terus kemudian draft tentang permohonan izin acara kepada Polres Kabupaten Bogor. Penting. Udah itu jadi karena ya. ada resiko orang kumpul. Baik. Nah, ini yang menarik lagi itu permohonan membuka acara seminar kepada YTH Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Wah. Iya. Ini masalahnya begini ya, supaya lebih jelasnya. Persoalan kita bisa diselesaikan di Bogor karena ada tugas khusus Iya. dari Pak Prabowo selaku presiden kepada Bupati Bogor untuk menyelesaikan banyak hal. Ya termasuk hal nasional. Nah, tetapi kan ini bukan lokal sifatnya. Iya. Sengketa ini bukan lokal, sengketa nasab ini nasional kan. Mal internasional. Ya iya, masa saya kudu ngundang presiden kan gitu, nggak mungkin toh. Ya paling tidak ya pemerintah provinsi lah. Iya. Yang saya mohon izin, mohon kesediaan untuk membuka acara tersebut. Itu pun dengan catatan sudah ada persetujuan dari bupati. Oh kan iya. begitu. Baik. Jadi ini surat permohonan membuka acara seminar kepada yang terhormat Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Ini draft surat sudah dibuat oleh Guslim sebagai ketua panitia atau penyelenggara untuk membuka seminar nasional yaitu polemik nasab. Nah, itu betul ya, nanti Pak Gubernur memang akan dimintai untuk membuka acara. Ya kita namanya juga rakyat kan, kita minta kan gitu, kita minta, mudah-mudahan beliau berkenan. Iya. Ini persoalannya ada alasan, saya minta ada alasan. Coba persoalan nasional selesaikan di Jawa Barat lah. Kan gitu, Jawa Baratnya selesaikan di Bogor nih. Kalau nggak di Bogor kayaknya kurang pas ini kan gitu. Kalau di Bogor semua dekat sana sini kan. Iya. Baik. Gitu. Bagaimana dengan Kang Deddy, KDM? Apakah berkenan untuk membuka acara seminar nasional yang akan digelar di Ibnu Agil tentang diskursus nasab Ba'alwi ini? Mudah-mudahan jawabannya beliau Amin. bisa ya, Bisa membuka acara ini. Beliau itu sangat senang keliling-keliling itu. Keliling-keliling. Saya tahu dari anak saya kan, ya cukup lumayan dekat lah Farid sama Iya. Deddy kan gitu. Ya, dia mau ke Tenjola ya, dia mau kasuk-kasukan ke gunung. Iya. Mau dia kalau ke lapangan. Kayaknya kurang pas kalau duduk-duduk aja dia nggak betah gitu. Bagaimana menurut netizen? Apakah Kang Deddy Mulyadi sangat pas untuk hadir dan membuka acara seminar nasional tentang diskursus nasab Ba'alwi yang akan digelar di Ibnu Agil? Tulis komentarnya. Dan kepada Kang Deddy, ini ada permintaan khusus dari Guslim
untuk membuka acara seminar yang akan digelar di Ibnu Agil. Bobotoh Jawa Barat no? Bobotoh Jawa Barat ya. Iya. Baik, Gus Lim, kenapa Gus Lim itu begitu mengagumi Kang Deddy nih? Ya kinerjanya Pak, nggak usah banyak omong orang itu. Kenyataannya kinerjanya banyak bantu rakyat itu aja. Iya. Coba lihat podcastnya dia. Dia temui orang-orang belusukan kemana-mana. Belusukan sekedar belusukan sih bisa aja, semua juga bisa. Ngasih duitnya. Konkret ya. Iya konkret. Ngasih duitnya dan duit sendiri lagi. Kemarin di Bogor yang para sopir angkot gitu kan ya, ada THR juga gitu, tidak boleh beroperasi itu, 1.500.000 kan, itu dasar itu. Ya iyalah. Jadi kita orang mau ngomong gimana terserah lah. Nyatanya Pak Prabowo juga berkenan kok. Gitu. Berkenan kok. Jadi itu kalau sudah kerjanya cap di hatinya, wah apapun dilakukan ya. Tapi kalau sudah tidak cap di hatinya, katakanlah atasannya, dunungannya, lari dia lah. Iya. Lari dia. Ya memang kalau bicara ini omong-omong tentang Kang Deddy, KDM, itu banyak kasus atau gebragannya ketika beliau langsung menjadi gubernur. Kemarin di Puncak juga diratakan. Hajar. Begitu. Ya ada titik kesamaan saya sama Kang Deddy, pengagum seni Sunda kan. Oh, seni Sunda. Saya kalau nggak nyanterin jadi dalang kali. Ya Kang Deddy Mulyadi itu juga sama nih belangkonnya kan, belangkon Sunda. Ya inilah kami dari Jawa Barat kan begitu. Nah itu sebetulnya saya menarik ini kalau Kang Deddy bisa membuka acara di seminar nasional tentang diskursus nasab, karena Kang Deddy itu pernah bersitegang dengan Habib Rizik gitu, yang ketika beliau jadi bupati di sana itu. Ya, di Purwakarta. Tentang Purwakarta, Sampurasun, kemudian terus kota Campuracun. Ya, kota berhala. Banyak hal-hal. Ya biarin aja orang ngomong. Tapi kan di balik itu sedalam itu. Kalau orang mencintai seni kan ini sedalam itu. Kan mana tahu hati orang. Apakah tidak pernah belajar tentang Islam, tentang akidah? Jadi saya nggak yakin. Dan banyak teman-temannya waktu sekolah segala macam. Iya. Madrasah. Ya belajarlah tentang akidah. Mana pimusrikan, mana pinten. Jadi tidak sekejam itu kita menghukumi seseorang. Iya betul. Tahkum bitu akhir wa tahkum bil bawatin. Apa nyembah berhala jadi? Enggak kan, mencintai budaya Sunda. Ya, budaya Sunda. Melestarikan. Walaupun menurut ulama dulu, jangan kau ciptakan gambar-gambar yang pantas dimasuki ruh. Hanya itu saja. Saya juga bilang begitu ke saya. Iya. Jadi jangan kau pelihara benda-benda yang pantas dimasuki ruh, nanti menuntut ruh nanti sama kamu. Kan begitu. Itu saja. Tapi nggak sampai ke urusan musyrik segala macam. Iya. Musyrik itu awalnya memang mencintai. Setelah mencintai, menyembahnya. Kalau hanya Kang Deddy itu menurut Gus Lim itu ingin melestarikan adat dan budaya Sunda. Ya iya. Sekarang setuju begini. Setuju gitu ya. Sekarang begini. Patung oke lah. Itu wayang golek kalau digedein kayak patung loh Pak. Emang saya nggak tahu di rumahnya Pak Dison. Iya. Di museumnya. Dia mau punya museum. Itu wayang golek ngebadek banget. Gede banget. Wah iya. Gatot gaca segala macam, tek-tek bengek. Lebih parah lagi sebetulnya kan gitu. Itu kan apa bedanya? Iya. Cuma ini kecil, ini besar kan. Ini terbuat dari batu, ini terbuat dari kayu kan begitu. Ya jangan cepat-cepat memusrikan. Mungkin ada estetikanya di sana. Ada unsur-unsur nilai bagaimana melestarikan budaya Sunda. Ya baik. Ini kembali lagi ke seminar nasional yang Gus Lim berencana untuk mengundang Kang Deddy Mulyadi untuk membuka acara tersebut.
saya berharap sekali nih Guslim, Kang Deddy Mulyadi itu bisa menyelesaikan polemik atau diskursus nasab ini, sehingga selesailah acara tantang menantang polemik atau di grassroots itu ya, saling kecam mengecam begitu. Nah, kembali lagi pemirsa Pada Suara TV, kita dukung Kang Deddy untuk hadir di Pondok Pesantren Ibnu Aqil, yaitu di Guslim. Baik Guslim, rencananya ini bagaimana selanjutnya setelah ini? Belum soal ke Bupati ya, belum kan masalah tempat juga kita nggak artinya oke, secara kepemilikan secara pribadi, sertifikat kita yayasan kan. Tapi kesalahan wilayahan kan punyanya bupati, diizinkan apa tidak? Jangan-jangan nanti bupati mintanya udah di Pemda aja. Ngomong apa? itu lebih dasar. Itu lebih dasar. Kan kita tidak ngerusak tatanan, Pak. Kita mau menyelesaikan, bukan mau ngaduin orang. Justru ngaduin jangan sampai terjadi kelahi. Gak ada untungnya, apalagi ulama. Iya. Preman juga kita larang, kita cegah. Apalagi ini pencegahan. Apalagi ulama dengan ulama itu ketika bersilang pendapat. Nah, itu Guslim itu punya concern gitu ya. Ya iya, Pak. Silang pendapat itu ada dari dulu juga, Pak. Sampai sekarang pendapat ulama, tapi secara fisik hormat kalau ketemu. Iya. Pendapatnya enggak bisa dianukan. Ya, itu mutlak dia punya hak. Saya tidak sependapat dengan guru sekalipun. Tetapi secara fisik nggak ada ancam-ancaman, saling menghormati. Bahkan Imam Syafi'i juga silang pendapat sama gurunya. Tapi menghormati. Ke daerah yang tidak pakai kunut kan nggak kunut juga. Demikian juga gurunya. Ke wilayah yang kunut ya ikut kunut. Kan kita menghormati. Apa saya kunut waktu di Mekah? Kan enggak. Tapi enggak, jangan seterusnya kembali ke Bogor ya kunut lagi. Salat subuh ya. Iyalah. Jadi ini jangan disalah tafsirkan bahwa ini arek ngalala joanan upasea, bukan. Jadi justru kita selesaikan. Iya, jadi kepada yang berkomentar negatif seperti wah ini justru akan menaikkan eskalasi atau membuat lebih tegang. Justru ini ketika mereka bertemu, bagaimana pandangan Kiai Imad dipaparkan secara detail, kemudian nanti Habib Rizik juga mengkritisi tentang penemuan Kiai Imad, ini akan lebih menariknya di sini. Ya, nuansa ilmiahnya di sini. Kan gitu sekarang juga orang menilai. Iya. Kiai Imad dengan penampilannya yang santun. Iya. Iya kan? Yang santun, yang tenang. Di satu sisi yang marah. Kita pertemukan dua karakter yang berbeda itu. Iya. Dimaksudkan kemaslahatan. Bupati Bogor saya harapkan tampil dalam soal ini. Berarti boleh hanya jadi bupati, tapi pemikiran nasional bahkan internasional dunia. Itu yang saya maksud. Ya, karena saya ada di belakang beliau. Karena polemik nasab ini bukan polemik yang remeh-temeh, tetapi sekali lagi bahwa polemik nasab itu bisa berpotensi untuk berhadap-hadapan atau konflik horizontal ya di bawah kalau tidak diselesaikan di atas. Dulu kan nggak ada masalah, Pak. Jadi kenapa saya selalu dengan Pak Sekda, dengan Pak Bupati, Ketua Dewan, bahkan saya mau sambung lagi ke Kapolres kan begitu. Ini urusannya nasional. Paling tidak ada di situ bupati. Paling tidak di situ juga turut menyelesaikan gubernur. Iya. Bukan masalah gubernur ada masalah dengan itu urusan dia. Wong Dede kan nggak nanggapin. Iya, tentang Sampurasun. Ya iya, tenang-tenang aja. Biasanya sih yang tenang menang. Dan terbukti beliau jadi gubernur. Coba aja di sepak bola yang marah-marah itu kalah kan. Kemarin pemirsa saya jadi ingat ini lagi bahwa negara kita itu negara besar, negara hebat. Kemarin sepak bola itu usia 17 itu kita menang melawan Yaman.
Tanya, Saat ini. ingat itu. Sepak bola kita menang melawan Yaman dan timnas kita usia 17 melenggang ke Piala Dunia. Ini hebat ini bagi negara kita, negara hebat itu. Iya kan. Dan mengalahkan Yaman. Ini sepertinya ketika mengalahkan Yaman Pak Gus Lim itu begitu euforia ini. Ini kayak ada Spirit ya. iya, kalau di Sunda itu disebutnya kila-kila. Ada tondo-tondo lagi. Tanda-tanda. Ya kita tidak bermaksud yang negatif lah, yang positif-positif aja. Iya. Gitu. Insya Allah kalau niatnya kita, ada orang juga ke saya, mau-maunya Gus Lim, anu-anu, ya sebodoh urusan saya, kan gitu. Iya. Saya maunya damailah Indonesia kan gitu. Betul, iya. Jadi jangan kisruh lah Indonesia aku kan. Kacau juga, bagaimana pemerintah mau ngebangun kalau ngurusin begitu. Coba sepanjang kita mampu, Iya. kita selesaikan. Betul. Gak usah sampai pusat banyak urusan. Iya. Kenapa begitu? Jadi semua jangan dilempar ke sana. Walaupun ini urusannya nasional, barangkali bisa diselesaikan di kita. Iya. Tentang mereka mau atau tidak bukan urusan kita. Iya. Kita istilahnya sudah islah zatil bain. Betul. Kita sudah melakukan perdamaian kedua kubu yang bertikai kan begitu. Iya kan. Ya baik pemirsa pada Suara TV, kembali lagi bahwa seminar nasional tentang diskursus nasabah Alawi akan digelar di Ponpes Ibnu Agil, dan menariknya ini permohonan untuk membuka acara adalah Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Mudah-mudahan Insyaallah mau ya Kang ya. Bogor kan nggak jauh sih. Kang Deddy, Iya. itu permohonan ini dari Gus Lim. Ya Gus, Iya. ya Gus ya. Diskotik Bogornya di sisi kota Saeuti kan. Kabupaten kena, kota kena kan gitu. Ya baik, gimana Kang Deddy Mulyadi? Saya yakin Kang Deddy orang yang punya integritas, kapasitas untuk menyelesaikan berbagai konflik nasional atau konflik-konflik yang ya soal rumah tangga seseorang gitu kan ya, tentang percintaan seseorang, dan YouTube-nya juga luar biasa ya, bagaimana untuk menyelesaikan konflik. Mudah-mudahan seminar ini terselenggara dan Kang Deddy Mulyadi membuka acara seminar tersebut. Terima kasih Gus Lim. Oke. Ya. Terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa yang harus dikedepankan adalah proses hukum. Maka di setiap daerah, mulai hari Senin kemarin, sudah melaporkan narasi provokatif Rizik Syihab agar diproses secara hukum. Negara kita adalah negara hukum, panglimanya adalah panglima hukum. Kalau kita sudah melapor, ya jangan demo-demo. Biarkan para aparat hukum yang kemudian memandang apakah ini pantas untuk dilanjutkan ataukah tidak. Kalau kita mengatakan panglimanya adalah hukum, seperti Abnaul Khairat kemudian melaporkan, tetapi kemudian mengadakan demo-demo untuk menuntut aparat bertindak tegas, bertindak dan langsung memproses misalnya, berarti itu tidak percaya 100% terhadap hukum yang ada di Indonesia. Tapi kita dari PWI akan memperlihatkan ketika kita sudah melapor kepada aparat kepolisian tentang provokasi Rizik Syihab, maka kita akan serahkan itu kepada pihak hukum. Kita tidak akan demo-demo menuntut agar pemerintah atau pihak kepolisian segera untuk memproses. Tidak. Kita serahkan kepada aparat hukum, bagaimana, apakah provokasi yang kemarin dinarasikan oleh Rizik Syihab itu sudah layak untuk dimasukkan ke dalam pengadilan ataukah tidak, dan itu kita serahkan kepada polisi. Dan saya kira inilah pembelajaran yang dibawa hari ini, dipertontonkan, diajarkan oleh perjuangan Wali Songo Indonesia agar
menjadi contoh bagi bangsa-bangsa lain yang hari ini sudah berada di Indonesia, kita terima dengan tangan terbuka. Jadi ini sepertinya harus menjadi suri tauladan. Nah, kemudian mengenai isu PKI yang kemarin digemborkan, bahkan ada yang berusaha mendemo, saya kira Gus Fuad tidak terlalu mempermasalahkan itu. Buktinya PWI Jogja dan sekitarnya laporan kepada saya, Kiai katanya kita mau jaga di rumah Gus Fuad, tapi ditolak katanya. Jadi ketika ada ancaman-ancaman demo sejak beberapa hari yang lalu, itu PWI Jogja dan kabupaten-kabupaten di Jawa Tengah sekitar daripada Jogja itu ingin menempatkan pasukan laskar di sana di Pondok Pesantren Gus Fuad, tapi Gus Fuad dan keluarga Pondok Pesantren Raudatul Fatihah menolak. Biarkan aja, enggak apa-apa, enggak usah di jaga-jaga katanya. Akhirnya marah itu para laskar-laskar, kemudian kepada saya mengadu, apa itu maksudnya Gus Fuad katanya, menolak-nolak kami untuk PAM di pesantrennya Gus Fuad. Nah, kemudian Gus Fuad katakan bahwa memang itu tugasnya polisi, katanya sudah ada negara kita negara hukum, ya tentu yang akan menjaga keamanan adalah pihak polisi. Ya, kalau yang jaga itu laskar nanti terjadi bentrok antar pribumi, itu tidak diinginkan oleh Gus Fuad sama sekali. Dan saya kira Gus Fuad tidak akan melaporkan itu. Kalau keluarga besar dari Wonokromo yang lain mungkin saja ya. Tapi kalau Gus Fuad, kira dan saya berusaha untuk memahami beliau tidak akan mempermasalahkan itu, dan beliau sendiri tidak akan melaporkan secara pribadi. Tapi keluarga besar beliau kan besar di Jogja itu, hampir seluruh kiai-kiai yang ada di Jogja itu ada kaitan persaudaraan dengan Gus Fuad Pleret, terutama dari kiai-kiai terah Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Nah, saya kira ini yang akan jadi masalah kalau misalnya pihak daripada Sulawesi Tengah itu pun semakin menunjukkan kedaerahan, maka saya khawatir juga nanti tokoh-tokoh ulama Yogyakarta itu juga akan memperlihatkan kedaerahannya. Tentunya ini akan mengganggu stabilitas kita sebagai bangsa yang bersaudara, bangsa yang mengedepankan toleransi, bangsa yang mengedepankan maaf gitu kan. Coba bagaimana Gus Fuad langsung minta maaf gitu. Karena memang walaupun bahasanya terlihat itu Mas Rifki, sepertinya yang dialamatkan kepada Idrus Al-Jupri sepertinya. Tetapi ketika beliau mengambil ayat kunu qiradatan khasiin, di mana ayat itu menerangkan tentang bagaimana akal-akalan Yahudi di dalam mengakali perintah Tuhan. Nah, itu sebenarnya beliau kemudian mengklarifikasi bahwa yang beliau maksud sebagai monyet itu adalah usaha-usaha orang-orang yang ingin menjadikan Idrus Al-Jupri sebagai pahlawan, kemudian tanpa memenuhi syarat. Jadi ingin dipaksakan. Jadi bukan Idrus Al-Juprinya, tetapi usaha-usaha akal-akalan seperti Yahudi yang kemudian dikutuk oleh Allah menjadi kera. Nah, itulah yang dimaksud, dan itu beliau sudah klarifikasi. Dan saya kira itu harus diterima oleh keluarga besar Abnaul Khairat, di mana seorang Gus Fuad sudah memohon maaf dan mengklarifikasi. Nah, sabkul lisan itu lisan yang terlanjur bicara, itu kan harus ditanyakan maksudnya seperti apa. Ketika Sohibul Kalam ini menerangkan maksud saya seperti itu, maka maksud yang disarah itulah yang kemudian yang harus diterima. Dan ini adalah luar biasa seorang Gus Fuad. Aidit, Fahri Barabba, Ahmad Barabba, Musa Al-Munawwar, itu semua kan PKI semua. Terus yang mau dituduh PKI itu siapa gitu loh.
Hah? Oh, apa seperti maling lempar batu sembunyi tangan, begitu maksudnya? Yuk kita ini juga orang Nusantara nggak orang pintar semua, jadi ngerti lah. Nggak usah seperti maling lempar sembunyi tangan. Orang mereka yang jebur PKI di Indonesia mereka kok. Jadi nggak masuk akal lah. Kalau menurut saya, kalau seandainya suatu saat nanti kalau mau jor-joran di depan hakim, kita jor-joran aja sekalian. Siapa sih yang PKI sebenarnya? Siapa sih yang nasab palsu sebenarnya? Ya. Kalau saya Kiai Imad ya, punten ya, mohon maaf. Kalau saya sih kalau mereka mau lapor atau mau bertemu di depan hakim, saya setuju aja. Nanti kita sama-sama bawa bukti di depan hakim, siapa yang menghina ulama-ulama pahlawan seperti Kiai Hashim, yang menghina Gus Dur. Kita ambil semua bukti-bukti, kita bawa juga di depan hakim, kita saling tuntut. Kita lihat, mau nggak pemerintah mengambil jalan tengah untuk menghakimi yang salah, atau pemerintah hakim mau membela Ba'alawi, itu aja. Kita punya bukti banyak kok. Faisal Assegaf menghina Kiai Hashim. Kan banyak. Ya udah, kalau memang mau ngelapor-lapor, kita jor-joran aja gitu loh. Sekarang pertanyaan saya, ketika Rizik Syihab mengatakan ke Gus Dur buta mata buta hati, apa ada Abnaul Nahdiyin mereka mengatakan